Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran mengenai permasalahan yang mungkin menjadi suatu kendala bagi diri kita gitu, sebagai guru atau sebagai mahasiswa mahasiswi atau sejenisnya. Baik, mengenai inovasi pembelajaran digital dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa gitu ya. Inovasi pembelajaran digital ini menjadi salah satu harapan dalam meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Ya, dengan ini pendidik harus mampu membuat inovasi-inovasi yang menarik gitu dalam pembelajaran, baik secara alami dengan alat atau teknologi konvensional yang ada pada lingkungan sekitar ya, maupun menggunakan teknologi digital yang dapat berupa benda elektronik gitu yang mempunyai syarat dalam rangka menunjang proses pembelajaran gitu ya. Definisi pembelajaran digital ini ya pada dasarnya pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat atau teknologi digital secara kreatif dalam proses belajar mengajar, biasanya disebut dengan teknologi enhanced learning, jadi atau disebut dengan learning gitu ya. Jelajahi seperti penggunaan teknologi digital itu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk merancang peluang belajar yang lebih menarik ke dalam kursus yang mereka ajarkan, di mana rencana pembelajaran itu dapat digabungkan secara langsung atau sepenuhnya secara online gitu ya. Jadi ada pendapat dari William di situ menjelaskan bahwa pembelajaran digital itu mencakup aspek dalam perangkat keras atau infrastruktur berupa kumpulan komputer yang saling berhubungan dan mampu mentransmisikan data gitu, atau berupa teks, pesan, grafik, atau video atau audio. Jadi konsep pembelajaran digital itu tidak hanya melibatkan perangkat keras tetapi juga perangkat lunak berupa data yang dikirim dan disimpan dan dapat diakses gitu setiap saat. Ada beberapa komputer yang saling berhubungan dan dapat membuat suatu fungsi yang bersama secara sederhana. Itu dapat disebut dengan jaringan network. Nah, di situ keunggulan dalam pembelajaran digital, mata pelajaran yang diajarkan itu menjadi lebih mudah diakses gitu di mana-mana, lebih menyenangkan, lebih murah, dan lebih membutuhkan waktu lebih lama gitu bagi siswa untuk belajar gitu. Siswa juga memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka pelajari dan apa yang tidak ingin mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keterampilan yang ingin mereka peroleh atau yang dia kuasai gitu. Jadi keunggulan inovasi pembelajaran digital ini media yang menyenangkan sehingga membangkitkan minat siswa terhadap program digital. Ada pelajar yang baik dan akan cepat memahami komputer atau dapat dengan cepat mengembangkan keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses web, dan sehingga siswa yang dapat belajar kapan saja, di mana saja. Selain itu, pembelajaran digital ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan menggunakan kombinasi alat dan praktik, termasuk tidak terbatas pada penilaian online atau formulir penilaian lanjut gitu, dalam meningkatkan fokus dan kualitas sumber daya dalam waktu pengajaran konten daring atau aplikasi teknologi. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dalam penerapan pembelajaran digital gitu. Dalam melakukan inovasi pembelajaran digital itu terdapat beberapa prinsip yang dapat berguna dalam penerapannya. Ada prinsip personalisasi. Nah, di situ pembelajaran digital harus dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan siswa, seperti pengetahuan yang tersedia dan kenyamanan belajar gitu ya, dengan berpegang pada prinsip ini gitu. Jadi kesenjangan pembelajaran itu bisa ditemukan di kelas yang dapat dikurangi sehingga produktivitas individu siswa itu dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. Dan ada prinsip partisipasi atau aktif peserta didik gitu. Jadi dalam pembelajaran digital itu harus menumbuhkan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran mereka sendiri gitu, melalui permainan pendidikan atau simulasi virtual, di mana platform pembelajaran digital itu memiliki potensi untuk membantu mencapai tujuan gitu, seperti aksesibilitas gitu, platform pembelajaran digital yang harus mudah diakses gitu oleh siswa kapan saja dan di mana saja, sehingga aksesibilitasnya itu mudah dan dalam penerapannya itu jangkauan penggunaan fungsinya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan
Selanjutnya itu ada penilaian, di mana pemantauan atau umpan balik yang berkelanjutan itu bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya diperlukan penilaian yang komprehensif dan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual pada siswa gitu. Jadi platform pembelajaran digital itu dikembangkan atau diimplementasikan yang memastikan bahwa analisis kekuatan atau kelemahan siswa dilakukan gitu. Dan banyak sih potensi atau fungsi pembelajaran digital, di mana saya pernah membaca menurut Kenji Tao, di mana setidaknya ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat digunakan dalam kehidupan gitu. Ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari gitu, berguna dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai alat komunikasi, alat akses informasi atau alat untuk mengakses informasi. Nah, jadi penjelasan itu sudah lengkap gitu mengenai potensi alat komunikasi pembelajaran digital sebagai komunikasi memungkinkan siswa yang seperti komunikasi yang cepat di mana saja gitu, menggunakan email, media sosial, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan forum online yang lainnya. Sekarang kan sudah canggih, banyak aplikasi yang bermunculan untuk pembelajaran gitu ya. Jadi tidak ada halangan apapun atau kendala apapun yang mungkin dari halangan itu dari jaringan gitu. Jadi potensi akses informasi sebagai pendekatan komunikasi yang potensial itu pembelajaran digital yang memungkinkan siswa itu untuk mengakses berbagai informasi dengan konten yang mereka pelajari, misalkan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, sains, teknologi yang disajikan dari berbagai sumber gitu. Dan selanjutnya ada potensi pendidikan dan pembelajaran. Jadi ada perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu dimanfaatkan oleh banyak negara, organisasi, dan profesional untuk berbagai keperluan termasuk pendidikan, pembelajaran. Jadi ada upayalah pengembangan dari perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Nah, ini ada hubungan juga dari motivasi belajar gitu, karena motivasi ini syarat mutlak gitu dalam belajar. Siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi dalam pembelajaran, maka tidak akan mencapai keberhasilan dan optimal pada saat menerima materi pembelajaran atau dalam mengikuti aktivitas belajar mengajar gitu. Dan saya pernah membaca bahwa Mulyasa itu menjelaskan bahwa motivasi belajar itu merupakan tenaga atau daya tarik yang menimbulkan perilaku menuju suatu tujuan tertentu gitu, khususnya dalam pembelajaran. Peserta didik itu akan seperti menganggapnya serius karena motivasinya kuat. Peserta didik itu juga akan belajar jika ada faktor pendorong yang bisa disebut dengan momentum gitu. Jadi motivasi belajar itu mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikologisnya. Dari motivasi belajar juga dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik, sehingga dapat dikatakan aspek-aspek tersebut saling berkaitan. Jadi motivasi belajar itu berperan sebagai perangsang minat atau gairah belajar siswa, khususnya di sekolah dasar. Nah, selanjutnya ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu mampu untuk memilih hal yang ingin dipelajari, mampu mencari alternatif lain gitu untuk memahami pembelajaran, serta dapat mengatur waktu belajar dengan baik, dengan efektif pula gitu, dengan mandiri. Dan siswa akan termotivasi untuk belajar jika mereka itu termotivasi untuk belajar. Jadi memiliki kemauan gitu yang kuat untuk bertindak atau menyisihkan waktu untuk belajar, bersedia melepaskan kewajiban atau tugas lain, serta tekun dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, ini meningkatkan motivasi siswa. Ini merupakan salah satu teknik untuk mengembangkan kemampuan dan kemauan belajar gitu. Nah, upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa itu, sebagai guru atau calon guru hendaknya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar, khususnya bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dengan menggunakan upaya lain yang dapat dilakukan guru. Nah, ada beberapa upaya dan jasa guru yang memang diperlukan dalam ranah di pendidikan gitu, yang dilakukan itu dalam memperjelas tujuan yang ingin dicapai atau menciptakan pembelajaran dari motivasi bagi siswa gitu, untuk menciptakan suasana yang nyaman,
terus menggunakan berbagai metode presentasi yang menarik, memuji prestasi setiap siswa dengan tepat atau memberikan penilaian, memberikan umpan balik pada pekerjaan siswa, menciptakan kompetisi atau kerjasama, atau memberikan hadiah, apresiasi, dan banyak hal yang mungkin dapat menggairahkan atau meningkatkan motivasi bagi siswa. Itu dapat menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi pendidik dalam rangka menyusun atau merancang inovasi pembelajaran. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan gitu sebagai guru untuk bisa memberikan semangat kepada siswa-siswinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas undangannya. Itu suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.